istilah orang dahulu harus halaman 325. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wa ma lahu min nur. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dengan inayah Allah. Semoga kita dalam ridha dan rahmatnya, kemudian marilah kita sama-sama berselawat kepada Nabi. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Yang pengajian kemarin, istilah orang dahulu. Orang cerita Kalimantan, hebat-hebat aku mah nikah. Bisa juga bola-bola tuh. Harus bisa bola, jangan sampai kada bisa. Aku contoh harus bisa aku ngarep kita pakai. Tapi syaratnya harus rajin-rajin belajar lah. Jika anak-anak kan kada rajinnya belajar, aku lihat ini di Palangkaraya ini ada aja guru-guru lah, ada daerah-daerah lah. Ya apa ke depannya umat Islam lah. Pertama kita salah dua aja ya Allah. Ada petawar, kada ingat lalu, lalai lalu, kada ada perhatian sama sekali. Aneh zaman ini. Ini aku biarkan. Disediakan tempat sudah di situ di sini aku lah pikir dapat mungkin ada kan juga anak ada salah aku lagi. Nanti istilah orang dahulu, apalagi kalau Al-Quran ini aja suci ada. Ini Allah berfirman. Ini Al-Quran. Di dalam surah Waqiah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Jadi orang banyak dulu ada rujukannya, ada dasarnya Al-Quran. Was-sabiqun, mereka yang dulu, mereka yang dulu dalam Islam, Nabi kita. Kedua, Siti Khadijah radhiyallahu anha, Nabi yang pertama. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya kan orang-orang dahulu. As-sabiqun yang kedua, mereka yang mengikut orang yang dahulu. Kan ada orang istilah orang dahulu. Kita mengikut orang-orang dahulu, mengikut Nabi. Kalau mau kumpul ada dua nih yang dikatakan mengikut Nabi, mutaba'ah zahir dan ini kalau mau kumpul mutaba'ah zahir, kedua mutaba'ah batin. Jadi ada dua cara pulang ikut orang dahulu. Kalau Nabi dengan jalan berwasilah, kita lawan Nabi. Bukan diri sekarang lawan Nabi. Ini kalau lawan Nabi, kalau dengan yang lain, misalnya dengan Siti Khadijah, makanya ada istilah bahasa mau Siti Khadijah ya. Jadi cara mau Siti Khadijah ada cara, kalau yang mau sebahasa Ramadan aja Pak.
Dan orang nama amalakan ini pinanya lah usaha lancar. Kenapa? Karena Siti Hadijah salah seorang pengusaha bahari kan zaman Nabi nang sukses. Misalnya kita hendak mengamalkan Siti Hadijah pertama kan turun tanah. Kita itu ini hendak menggawi kan mau Siti Hadijah turun tanah, hitung malam ini turun tanah nih. Tahlil aja kan cukup aja, hadiahkan Fatihahnya kepada Siti Hadijah secara khusus. Nah, mohon berkah atau tafaul semoga menjadi anak Siti Hadijah. Itu yang pertama. Meninggal hari pulang, meninggal hari telah. Kayak kita orang meninggal ya, meninggal hari. Apalagi ini banyak meninggal guru-guru ya kan. Kayak kita ya Allah supaya jangan meninggal. Aku semalam waktu jalan ya, aku kesana kan siapa kawan sini meninggal di duduk sini di siapa? Hai Bidayani kan? Kesana aku. Ya kalau lihat aja sudah kira. Mana juga itu makanan sini. Duduk takut, oh belum datang kan mayit nih. Nantang kabeh paknya yang beneran ini ambulan coba pada aku cepat aja kenapa pada banyak urusan. Kita kan orang gue banyak matematis di sini dihitungnya aku kan tapi perhatian itu amalan nabi supaya lapas siapa hafaz kan bisa bilang tadi informasi sekali sembahyang 24 orang bilang tadi telah jadi keingat alim syukur memadai lah. Amalkan sini qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu lihat muncul ayat, muncul surah. Ini ayat nih salah sama-sama muncul surah. Wa lam yakul lahu kufuwan. Itu artinya tidak ada bagi Tuhan kufuwan ahad seseorang namanya. Maksudnya kehendak Tuhan atau Tuhan kada ada menyamainya. Bila ada nama nyamakannya kafir. Dan ilmu tauhid itu kan dalam makrifat begitu juga. Nah kemudian ayat yang kedua setelah qul huwallahu Allahus, kita harus percaya Tuhan satu, tidak ada menyamai kekuasaan dan kehendak baginya kan bagi Tuhan. Allah sama, nah kita mohon pertolongan Tuhan. Allah sama itu kan Tuhan tempat berhajat kan artinya gitu. Berapa kali dulu kan? Mencoba baru satu kali ya. Tanah cok menyambat mentolak kali sampai mana sih? Untung 41 kali bukan dan kada salah juga membawa baca ayatnya kayak itu ya kalau. Karena Al-Quran boleh dibaca kan satu huruf. Kalau kita dalam berwudu perlu kebaikan. Kalau kadang pakai wudu satu huruf kita baca 10 kebaikan. Kalau satu huruf dalam sembahyang kita baca Al-Quran 50 kebaikan. Ini ujar Nabi ya kalau. Nah kalah dengan lain-lainnya. Itu kan lihatnya. Aku 100 kali terus terang ini kan alhamdulillah. Paling tak kena anginnya aja ya. Kena anginnya aja. Kayaknya saya sekali pun kok boleh kepasang gitu. Nah di kamar aku ngandak nih. Apa nopo baca. Kamu aku bepergian pulang di mobil pembaca. Nah aku Allah sama. Alhamdulillah lah. Pada mana aja. Intinya kayak selamat. Nah coba baik dan kada salah. Bagi orang mengamalkan keluar perhatikan. Insya Allah rezeki min haitsu la yahtasib. Ada orang Cina. Dia tak baru Banjarmasin. Susah Cina-nya di Banjar tuh ada orang Cina-Cina susah. Bolak pelayangan ada ya kalau di Pakauman itu Cina susah. Ini aja ini tahu di Pakauman itu antakan ini rumahnya kan. Nah, jadi nanti bila dimodali sekali kada bahasa, 2 kali kada bahasa, 3 kali kada dilihat lebihnya lagi tuh. Ada nong berjual kacang goreng kan Cina sana. Ada nama Islam datang ke sekumpul hartan rame-ramenya pun sekumpulan kayak apa nih hidup susah nih
Hidup salah mati salah jorong Banjar kan. Kalau di sini nyawa jadi hendak masuk rumah baca qul huwallahu. Mana bisa si Cina baca qul huwallahu kan. Tapi mendengar rajin aja karena di Banjar ini banyak muslim orang bertaklilan kan. Di Mek rajin kan nyaring kan. Usahakannya disuruh dislatin aja kan bisa baca Arab ya kalau. Tapi diamalkan yakin ini amalan kan. Anak masuk rumah baca qul huwallahu 3 kali. Alhamdulillah keluarganya asalnya nama modali kamping modali karena ada sukses sugih pada keluarga itu wallahat berarti apa sugih. Nah kita kembali kepada as-sabiqun orang-orangan dulu dalam Islam. Nabi kita itu yang pertama. Kalau Nabi boleh sebagai wasilah kita lawan Tuhan dengan cara hubungkan diri sekarang lawan Nabi kalau ingin mendapat kemuliaan. Kalau ingin mempunyai kefadilah, kelebihannya dipeliharakan Tuhan. Kan arti kelebihan ala qadratin namahan ini kelebihan. Al-fadilah. Ini arti kelebihan. Ini ala qadratir rahmaniyah. Orang mendapat kelebihan dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Sampainya kembali ke hadirat Tuhan. Bila dalam genggaman kasih sayang sampai atau kembalinya ke hadirat Tuhan. Nah ini definisinya kan. Kalau dengan orang nanti satu dan Nabi, karena syahadat kan bunyinya 2, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nah cukup kita balas jasanya dengan memberikan hadiah baca-bacaan. Contoh kabar Siti Hadijah tadi. Jadi caranya turun tanah dulu. Ini keluarga Haji Sufyan. Nah ini dia Haji Sufyan nih. Lagi yang komisi dengan Haji Sufyan, lagi Haji ini lagi dituntut. Ini berbeda lagi ini. Haji Sufyan ini membawa ke tokonya gawenya menjahit lah. Di sunyi nih sampai ini di dinding apa nih kain-kain ini kekulat ada payu lagi ini kan kayak itu sebenarnya kain ini sudah udah ketinggalan nanti kan ini haji paham lah membuka Haji Sufyan ke sorokan. Kalau sorokan maji pelajaran jimat nyak Haji ini kita tahunnya di rumah bawanya foto kayak apa udah lah. Ayo kan minyak apa kan tahu kan. Ada namanya minyak itu dalamnya emas. Lawan kelambu Baitullah. Siapa balik Guru Ibrahim. Kita solusi. Ayo Haji Sufyan mereka salah apa ya ini jimat ini. Ya ada jet kumpul kemana juga mati apa. Masalahnya kok kenapa jadi sepi. Sampai bokulat kain kan sudah ketinggalan kada kayu lagi orang. Pak Guru, aku ini orang akan lancar gue akan lancar kayak ini aja gitu kok. Kita mau Siti Hadijah gitu. Padahal Siti Hadijah pengusaha sukses benar ya lah dalam sejarah. Tapi Siti Hadijah membantu dengan harta tenaganya lawan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Jibril alaihissalatu wassalam menitip salam kepada Siti Hadijah. Tuhan nih menitip salam kepada Jibril untuk Siti Hadijah. Berarti dia jadi orang yang diredai, orang dalam rahmat Tuhan. Kayak Pak Guru keresahannya pertama turun tanah. Yang kedua menikah tadi, yang ketiga menuju hari ada istilah. Keempat menyelawi, kelima 40 hari. 600 karena hanya awalnya aja gitu. Awalnya tanggal 11 Ramadan. Awal Pak lagi boleh dipercepat sedikit kreditnya bayar kasih. Tiap hari apa aja kalau Haji Sufyan nih baca tahlil dan yasin aja hadiahkan si Hadijah. Hanya tiap hari nangis hari 3 hari limbah itu kan cepatnya lagi waktunya.
supaya mau kena. Alhamdulillah aku bukan jadi guru dan ya ini sejarahnya kami berjual ngaji supaya kawan wari toko siapa tok haji siapa mana bentuk di sebarang itu kalau aneh kalau toko ini keselamatan yang aku tahu sekolah kalau di toko itu di atas ini aku buat kalau toko di tingkat di Arab atau apa itu dicoba-coba kan kalau lawan insya Allah berkat maul Siti Khadijah nih mati dalam iman Haji Gapur kan pelajaran mana waktu mengawinkan anakku tuh bilang tiap malam belang sini ya Haji Gapur tak menumbang anak kawin anak kah boleh meninggal 10 juta juga berbeda Haji Gapur berkesah dia Haji Gapur dia datang ke Madinah semua makan Maul Siti Khadijah siapa yang melajari dulu Haji Muhtar lain dulu Haji Muhtar di sini lain dulu Haji Muhtar di Pasar Jati dulu Haji Muhtar di Pasar Jati itu melajari Haji Muhtar ini berkeluarga Haji Muhammad Lortang Kesong pas sepuluh kali lawan Haji Muhammad Lortang pernah orang menyerang dari Rantau nih ya Pasar Jati itu setelah ya ada presiden ada kan sini keberatan suruh sini bulik ada jutarnya mintuannya si Makmun bro Makmun sini nama Makmun di Gang Sari 45 itu kan minta Makmun maaf apa itu asalnya merantau ke Palangkaraya alhamdulillah beliau sukses kalau pun madahkan kalau hendak nih di hari anak-anak itu jangan ketinggalan karena itu kan karena tapaul kita dan keberhasilannya. Nah, jadi kita kembali kepada ayat tadi. Orang nan dulu dan mereka yang menyebut orang nan dahulu. Caranya kalau Nabi kita berwasilah, arti berwasilah sudah dipadahkan. Al-wasilah nina. Jangan semacam aja arti wasilah. Nah, al-wasilah tuh ini artinya nah. Yang pertama kan rujukul mukmin. Ila hakikatin nafsi. Nah, ini arti wasilah yang pertama nih. Yang kedua al-wasilatu nah ini artinya yang ketiga tiga genologi apa arti wasilah? Arti wasilah yang pertama rujukul mukmin kembalinya seorang mukmin kita orang mukmin kembali keyakinan dan perasaan inilah hakikatnya nanti kepada sebenar-benar diri kita menurut Nabi bukan berpendapat min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini menurut Nabi pendapat Nabi kita daripada Nur Muhammad masalah namun dari mungkin ini diartikan dari kita bakal atau berak kami entah itu dari kita aja ini jadinya oleh karena itu tafsir dari min ini itu lihat dalam kitab Zadul Mutakin kalangan bulus kumpul minnya ini nah ini bukan min ditabid ini ditabid kayaknya nah bukan min ditabid minnya ini nah minnya ini mil ibtidah. Nah, ini arti min ibtidah. Apa arti ibtidah? Mula diri bukan dari karena minnya bukan ditabid.
bukan min haku jarin pula, bukan min nama bariskan ke bawah. Minnya ini min tidak bawa diri kita mula-mulanya Nur Muhammad. Kalau sudah aja Nabi, kita kan harus meyakini nih. Kemudian rasakannya bahwa diri Muhammad kali ingin ya, baik dan mulia. Nah, jadi arti wasilah kembali seorang mukmin kepada sebenar-benar dirinya, sebenar-benar dirinya Nur. Atau kada. Tuh lihat di dalam kitab Tanjung Rukun, yang dulu kada belajar juga dengan kitab Tanjung Rukun. Ini tak banyak pinjam majelis tiga apa pelajaran ini di Joko majelis tiga. Ada pernah belajar juga di Mekah, banyak di Atapura masih ada. Aku berarti nanti pelajari itu apa artinya? Arti apa tadi aku bicarakan tadi? Penting atau kada? Lihat di sana nah, wa'lam ya. Anak wa'lam ketahuilah. Nya kalau mu'alif mengarang kitab menyebutkan kalimat wa'lam ini jar guru mata Quran. Jangan kada tahu kita. Bila kada tahu rugi itu istilah jar guru berani kan. Wa'lam ketahuilah. Anna makrifatan nabi sesungguhnya mengenali. Jadi kan ada dua nih, jasmani lawan amrun muhimun, perkara yang penting. Ini dalam kitab Tanwir Bu Pandang, kitab tasawuf itu. Nah guru-guru kan pelajari gitu lagi. Latihan karena covid mana ya mati aku timus. Arifin Ilham berapa kali diundang gubernur kata singgah kemarin. Ayo lihat ikan sekarang. Kada melihat ke sini ini kampung orang Bali, kamu orang Bali umurnya panjang-panjang orang bakar amat banyak orang Bali. Ada kita kan anak bakar amat kan selamat dan sudah ngali-ngali. Sudah dipadahkan Mas Sabi kun orang nam dahulu, orang nam ikut orang nam dahulu. Orang ini kan ada salafiyah, nana sembahyang itu nah kalau berangkat batis itu salafiyah. Salafiyah bahari kadang itu. Aku ini belajar sembahyang lawan seorang ahli hadis arwah dulu. Salah nih urip kan nang berapa lah hadis. Jadi waktu itu kan kelas 1 sananya saya suruh siding berdiri. Tata sembahyang kayak kita biasa, tapi pada orang perang batis hadis. Beliau tuh ahli hadis Indonesia waktu itu pengasuh pembesan dan Darussalam waktu di situ. Oke itu sih ngajari mainnya kan orang Imam Ghazali kan kayak itu madai Imam Ghazali bukan main orang ilmunya kan. Nah ini salafiyah ini no. Salafiyah orang dahulu tapi salafiyah ini mampu ngaran aja tapi kadang ikut orang dahulu kan. Kita 4 orang dahulu. Ulaikal muqarrabun orang yang ikut orang dulu itulah orang yang dekat. Maksudnya yang dulu dalam Islam Nabi kita orang yang mutabah Nabi nih. Mutabah ada 2 jenis, mutabah zahir. Sembahyang jangan ketinggalan, puasa jangan kada puasa. Ini mutabah zahir yang adanya nih. Ditambah sunat-sunatnya amun kada qabliyah ba'diyah. Ini mutabah zahir. Kamu kada tegawin nang sunat kada apa karena arti sunat dikerjakan berpahala ditinggalkan kada berdosa kan gitu. Kita sesuai kaidah. Kalau ini mangga kan kayak original. Tapi kada kotor habis semua sebulanan kita kada apa jangan kecewa. Karena itulah ketentuan Tuhan dalam kita kan. Jadi maedan redo lawan sabar pulang jangan merugi. Karena masalahnya kan orang ini berbuat maksiat mendapat pahala ketika berbuat maksiat kenapa jadi berbuat maksiat yang mendapat pahala ya masalahnya pun ada tulis dalam kitab
ribut orang belajar guru orang baca di buku guru sampai minta ijazahkan kitab 4 jenis kitab kalau di hadapan 750 orang kan kemarin yang didampingi saya pun minta ijazahkan hanya dia terdapat topik itu orang maksiat mendapat pahala orang taat mendapat dosa masalah ya kan dalam kitab itu dicari orang ada di dalam kitab insan kami akan tahu kita apa insan kami karena mau ngalak karena kaitan dengan guru belanja ketika kabur karena masyarakat kenapa jadi pahala kenapa jadi padahalnya toat karena ini memandang gawean itu tertentu dari Tuhan dan yang ada berubah kayak akan jadi itu dapat pahalanya karena menisbahkan lawan nyandarkan sigahnya Tuhan ada kita taat tapi salah seseorang enggak. Nah ini memang bisa dapat dosa rasa seorang rasa inya aja kalau ada bisa kayak teknik keuangan apa orang ilmu tauhidnya kada mantap marifat kada mantap apalagi hakikatnya jadi mereka itu yang mengikut orang dahulu yang kedua mutabah batin tolong mutabah batin itu lihat di dalam kitab kesalahan orangnya kagak langsung pun ru'yatul mahbub fi kulli syai' kalau lihat Nabi ada pada sesuatu anggaplah kita ini sesuatu lihat Nabi pada kita pada sesuatu jangan jalan wasilah tadi ya kan arti wasilah kembali seorang murid kepada sebenar-benar karena sebenarnya ada bohong di Nabi ini nang lima maksudnya mutabah batin ru'yatul mahbub lihat kekasih kita siapa kekasih Tuhan ya Muhammad ada selain dari Muhammad kekasih Tuhan makanya apa untuk menjadi sebagai kekasihnya kalau ada jalan berwasilah lawan ini disuruh oleh Tuhan kayak kalau ada berwasilah lawan Nabi ini ya ini yang dikatakan ru'yatul mahbub pikul syai pada tiap sesuatu pandang beratan juga Muhammad utamakan diri kita kalau sudah masak hanya lempar pandangan ke lain jangan menuh karena dia Nabi ibda binafsik mulai diri kita dulu nah karena kalau sudah jadi termasuk orang bilang orang hendak meninggal orang sudah meninggal kalau syariat baca aja Yasin namun pada hakikat jangan tertinggal pandang yang kita elangi juga Nur Muhammad supaya apa supaya nih ada hubungan supaya dirinya nih ada hubungan dengan Nabi supaya ini nih kena masuk ke liang kubur dalam zikir lawan oke itu ngaruhnya nolong pada hakikat jadi arti wasilah itu yang pertama adalah jadi mengenal diri pentingnya supaya diri terpelihara dalam genggaman kasih Allah kembalinya ruh kita juga kena sampai dan diterima dengan rahmat dan ridhonya itu pentingnya Syekh Zaman demikian juga mengatakan di dalam kitab Tayurut demikian juga ada terbaca guru-guru wah pinapaiannya guru-gurunya kadang-kadang sempurna ilmu lagi kadang-kadang ada sempurna di sekolah jadi guru kami ya kayak belajar dulu nah ada ilmu yang kali kita katakan lagi perlu kita amalkan menjadi kelebihan kemuliaan diri kita habis sudah maka dua lihat ya al-wasilatu ruju'ul mu'min ila awwali ma khalaqallah qabla asya. Arti wasilah kembalinya seseorang mukmin kepada yang pertama Allah jadikan sebelum sesuatu. Apa yang pertama Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu? Ya Nur Muhammad. Kembali kita ke sini berdiri Nur Muhammad. Sudah zikir, sudah selawat. Biar berani aja, apalagi kalau hendak sakarat. Ini banyak kan contoh. Haji Abi itu hanya jangan kemarin 2 kali nangis mama melihat keluarganya jalan rambut kuning, nang kada jalan amat, nang kada kawan. Haji Abi nang turun sekali ini kita terus lagi roh. Foto udah mati aku. Silakan jadi mana? Apa melihat dia keluarga berdua nih pas sampai kita apa biji kedua lihat supaya dibaca cuma rajin nama kan ini bisa kan ada semua
2 kali mencari aku pas ke Banjar, kedua udah. Arti wasilah kembalinya seorang mukmin kepada alam ta'in awal, alam kenyataan yang pertama, alam ta'in awal ya, alam kenyataan yang pertama ya normal. Nah, ini arti wasilah yang kedua.